Assalamualaikum, halo Pinos, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pionos maupun si kaum haters yang suka nyinyir, silahkan disimak. Ini ada informasi penting terkait open source ya, atau open mainnet ya. Apakah keterangannya? Silahkan disimak, tonton sampai selesai videonya ya, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham ya mengenai open mainnet ini. Oke, kita akan langsung saja di sini. Pi Network luncurkan open source atau open mainnet. Wajib disimak. Pi Network akan bertransisi ke fase jaringan terbuka mainnet. Pi Network akan bertransisi ke fase jaringan terbuka mainnet. Menghapus firewall dari fase jaringan tertutup. Setelah migrasi massal mainnet terjadi dan ekosistem Pi Network telah berkembang secara memadai. Untuk terhubung ke Pi mainnet, misalnya, atau ke jaringan lain, ini akan mengaktifkan konektivitas eksternal. Dengan menghapus firewall, mainnet Pi nodes komunitas akan dapat mengoperasikan blockchain mainnet dan memungkinkan akses langsung ke sana. Announcements Pi Network 2023. Dalam hal ini core tim Pi Network mempost announcements yang admin muat untuk memudahkan para pionir dalam menentukan tindakan benar terkait koin yang dimiliki. Jaringan Pi mengetahui laporan bahwa beberapa pertukaran pihak ketiga yang tidak sah dan pihak ketiga potensial yang tidak dikenal berusaha untuk mendaftarkan Pi atau token yang mengaku sebagai Pi atau beberapa turunan yang diklaim dari Pi tanpa persetujuan otoritas atau keterlibatan jaringan Pi. Penting untuk menegaskan kembali bahwa Pi saat ini berada di jaringan terlampir dan tidak disetujui oleh jaringan Pi untuk listing di bursa manapun atau untuk perdagangan. Dan jaringan Pi tidak terlibat dengan postingan atau listing yang diklaim ini. Saat ini, jaringan Pi merekomendasikan kepada semua perintis dan calon pengguna Pi untuk tidak terlibat dengan salah satu bursa atau aktor pihak ketiga. Ini karena tindakan mereka tidak berafiliasi dengan jaringan Pi dan dapat mengakibatkan kerugian atau kerugian besar bagi pengguna Pi. Jaringan Pi juga meminta postingan dan daftar pertukaran ini dihapus, dan mengevaluasi tindakan tambahan sehubungan dengan pihak ketiga dan pertukaran. Untuk sementara, penting untuk menegaskan kembali bahwa transaksi Pi melalui pertukaran secara eksplisit dilarang selama periode enclose mainnet, dan hal itu akan menjadi pelanggaran terhadap kebijakan Pi. Desain inovatif yang unik dari periode jaringan tertutup Pi adalah pilihan strategis untuk membangun jaringan dengan substansi dan utilitas sejati dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik jaringan, komunitas, dan perintis individu. Periode jaringan tertutup mainnet saat ini memungkinkan jaringan Pi untuk fokus pada dua prioritas, KYC, migrasi massal dan pembangunan utilitas ekosistem. Keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan akhir kami membangun ekosistem yang layak untuk bersiap-siap untuk open mainnet. Open Source Software License Pi Network. Pertama, apa sih itu aplikasi open source? Aplikasi open source merupakan sumber aplikasi yang sumber kode bahasa pemrogramannya terbuka. Mengapa dikatakan terbuka? Aplikasi open source dikatakan terbuka karena kode bahasa pemrogramannya dapat diotak-atik kembali, diubah dan dimodifikasinya menjadi sebuah program baru. Cara kerjanya yakni aplikasi open source diambil kodenya, kemudian dimodifikasi dan dijadikan kembali menjadi sebuah program yang baru dan utuh. Semoga ini bisa menambah wawasan Anda mengenai jaringan Pi. Sekian, terima kasih. Oke, jadi itu tadi ya terkait informasinya yang dikabarkan. Jadi setidaknya ini bisa menambah wawasan kepada Anda semua sahabat Pionos ya.
Dan terkait open mainnet mengenai KYC, menurut saya bukan menunggu untuk semua pionas lulus KYC dulu baru bisa ke open mainnet. Menurut saya bahwa yang dimaksudkan untuk penyelesaian KYC ini dikarenakan beberapa hal yang masih ada suatu kesalahan ya di dalam sistem KYC seperti bugs ya, yang mengakibatkan KYC para pionas bisa terpending ya. Hanya masalah-masalah itulah yang diselesaikan oleh pihak core team. Bukan maksudnya menunggu semua pionas lulus KYC dulu baru ke open mainnet ya. Mungkin kalian memiliki pendapat yang sama ataupun ya memiliki pendapat yang berbeda mungkin ya. Silahkan komen di kolom komentar. Namun secara apa yang saya duga-duga seperti itulah ya. Karena kalau sampai menunggu para pionas semua lulus KYC baru ke open mainnet, itu perlu menunggu sampai dengan waktu bahkan setahun atau 2 tahun lagi, karena per tiap harinya pionas-pionas baru yang bergabung itu semakin banyak gitu ya. Jadi menurut saya ya sangatlah tepat bahwa yang dimaksudkan yaitu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di KYC saja ya. Kalau sudah terselesaikan, sistem sudah bagus, maka open mainnet akan segera dilakukan ya. Jadi itu saja yang bisa saya kabarkan kepada Anda semua sahabat pionas, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.